Bertemu kembali, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons soal polemik ijazah miliknya dan putranya Gibran Rakabuming yang terus dipermasalahkan. Jokowi bilang permasalahan ijazah tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dari pihak tertentu. Meski polemik ijazah Jokowi dan kini ada persoalan baru yakni ijazah sekolah Wapres Gibran yang dipersoalkan, Jokowi bilang semua dilayani sesuai proses hukum. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo, pada Selasa kemarin mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR RI mengajukan permohonan audiensi membahas ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Roy menyerahkan buku Jokowi's White Paper terkait dengan temuan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI. Sementara terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pihaknya akan menyampaikan persoalan menyangkut ijazah SMA yang saat ini tengah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi's White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10 dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung. Belum usai persoalan ijazah Jokowi, kini Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi bilang tak mungkin tak ada yang backup isu ini. Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo, ada di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Bara JP David Pajuang. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tifal. Terima kasih sore sudah datang lagi, di studio Kompas TV kali ini. Belum beres masalah ijazah Jokowi yang Anda bawa ke proses siapa hukum. bilang belum beres? Udah beres. Oh ya? Dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. Ya, ngomongin itu nanti. Belum beres di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran yang Anda persoalkan. Temuannya apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik. Karena kan sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Subhan SHMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik. Karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU udah dipegang oleh Pak Subhan. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School. Ya, OPSS itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok Anda pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu ini tahun kan berapa? Aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa
fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah ini yang kita takutkan, Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini, pertama soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD. Masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah kemudian di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya enggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab dengan dulu Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik bohong bahwa sudah diverifikasi masuk, makanya diketukkan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan. Kalau berarti poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik dan terverifikasi secara sah ini oleh salah KPU. besar. Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi, yang katanya dari S1, itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, 2 logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Biar publik tahu Mas, biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah, ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Gitu. Nah, Bung David, ini kan persoalannya lagi kalau menyangkut pautkan dengan pernyataan dari Pak Jokowi juga. Ini masalah yang sebetulnya nggak perlu diperpanjang lagi, tapi kayaknya ada sesuatu di balik ini yang sampai akhirnya didorong terus. Nah, makanya kan Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden dan negarawan mengatakan biarlah proses hukum yang kita ikuti. Nah, saya mau bilang gini, laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT Tun oleh Pak Suban yang kembali melaporkan di di Perdata ini kan. Di laporan di Tun itu ditolak, dismisal. Ngerti nggak Mas Roy dismisal? Dismisal itu karena pertama nggak memenuhi persyaratan. Iyalah. Jadi syarat-syaratnya itu nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh PT Tun. Sekarang kita support datanya. Tunggu. Yang kedua. Dismisal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU pusat saat mau mencapres cawapres ketika itu? KPU makanya semua syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak. Menjadi dismisal oleh Tun. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke Perdata. Sehingga kalau udah disinggung-singgung kayak begini, Mas Gibran harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh iya. Mas Gibran udah berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh Kompas.com. Mana di podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Datangin saya. Tunjukkan. Dan siap Mas tunjukkan dan kita siap, periksa. Mas Gibran udah jawab, ijazah itu bikinan mana. Bahkan ketika ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cawapres. Nanti kita periksa.
ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Oh, iya. Nggak ada yang berani datang minta kan? Enggak, Bung kita Roy, periksa. Ada kesiapan di situ. Oh sangat. Ayo Bung tunjukkan. Dan ya, ketika ditunjukkan tuh dengan hanya para wartawan dan itu memang ini sedikit lebih maju daripada ayahnya ya. Kalau ayahnya kan dipotret wartawan aja nggak berani. Kalau ini oke lah berani dipotret. Tapi begitu dipotret kita tahu lah ijazah itu banyak. Kalau kita googling tuh banyak nemu di fakedocument.com ketemulah ratusan ijazah kayak gitu. Tapi intinya gini, saya nggak mempermasalahkan yang fake dokumen. SMA-nya saja ini 2 penyetaraan ijazah itu yang dari Ditjen Dikdasmen itu aja udah aneh. 13 tahun baru disetarakan. Kemudian setelah itu yang disetarakan, yang tadi universitas disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Apa-apaan gitu. Yang disetarakan juga UTS, bukan yang dari Singapura, yang dari Orchard Park Secondary School itu. Orchard Park Secondary School itu saya tahu persis ya, itu dia tuh ketika Gibran masuk, itu baru setahun sekolahnya mas, dan itu bahasa pengantarnya Mandarin. Gibran bisa nggak bahasa Mandarin? Nah ini masalahnya adalah karena itu yang perspektif lagi. Anda tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? Itu kebohongan semua itu Mas Roy. Jadi oke, sekarang ilmu dibalas dengan ilmu dan itu akan kita terbitkan buku lagi nanti. Nih gimana? Apakah akan ada langkah hukum berikutnya nih? Nah jadi gini, ini itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu ini fakta, Mas, selalu membangun fitnah dan kebohongan. Ya. Karena gini, yang paling punya diskresi dan kewenangan menurut undang-undang untuk menginterpretasi ijazah itu sah atau tidak dalam kontestasi pemilihan itu adalah KPU. KPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyeleksi secara administrasi dokumen-dokumen itu memenuhi syarat apa enggak. Dan KPU di tingkat Solo ketika maju menjadi calon wali kota dan KPU di tingkat pusat ketika maju menjadi cawapresnya Prabowo itu sudah mengatakan, termasuk Pak Prabowo kan tamatnya dari luar, sama. Pak Prabowo itu tamat dari luar. Dan itu sama disahkan oleh KPU pusat. Pak Prabowo dan Gibran sah menjadi calon. Nggak ada yang menggugat ketika itu. Oke, singkat masing-masing. Atas omongan Mas Roy ini mungkin dari teman-teman relawan masuk ke proses hukum? Bisa berimplikasi hukum. Bagus. Anda mau adukan? Bagus. Kita lihat perkembangan ke depan kan. Kita lihat bongkar semua kepalsuan kami ini bukan orang yang suka membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Mas Roy gagal membuktikan apa yang dituntut, maka itu implikasi hukum bisa terjadi. Mas. Anda itu juga punya backup kalau mempermainkan isu-isu semacam ini. Salah. Sama Pak Jokowi tadi yang ngomong. Tidak ada orang besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Sehingga kalau kemudian proses hukumnya nanti akan kemana kemudian kalau soal ijazah Gibran? Kita tunggu. Namanya ilmu dilawan dengan ilmu, buku dilawan dengan buku, hukum dilawan dengan hukum. Maka nggak ada yang namanya buku dilawan hukum, apalagi dengan dasar apa itu daluarsa. Kayak Sylvester aja, daluarsa Sylvester aja sampai dengan sekarang dengan alasan daluarsa lari-lari. Konyol ini. Masyarakat tahu. Mas Roy, konyolan ijazahnya Gibran ini. Kan ini data dilawan data, hukum dilawan dengan proses hukum ya, opini dilawan dengan opini. Jadi sebenarnya case hukum tuntutan ijazah Jokowi kan sudah dilawan oleh Pak Jokowi di tingkat hukum dan sekarang loh udah selesai bukunya. Di tingkat Barreskrim kan sudah terbukti bahwa nggak terbukti itu ijazahnya asli ya. Di tingkat Polda DKI sekarang Polda Metro itu Mas Roy kan sekarang udah beberapa kali dipanggil kan. Ya tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu. Sorry, saya harus tegaskan dulu karena omongan Pak Jokowi tadi mungkin tidak ada yang backup di balik isu ini. Kalau arahnya ke siapa kalau begitu? Jadi Pak Jokowi itu seorang negarawan ya yang selalu mau bicara berdasarkan fakta dan proses. Ini proses-proses pembuktian ini akan bunyi sendiri nanti. Pak Jokowi itu bukan orang yang seujon yang mau bicara di depan kalau belum ada bukti. Tetapi memberi sinyal bahwa ini semua eskalasi-eskalasi yang tidak berdiri sendiri. Semua ini ada benang merahnya ketika dijahit nanti. Yang tujuannya untuk mendelegitimasi kekuasaan pemerintah sekarang. Kemudian menciptakan opini di tingkat publik. Kebohongan-kebohongan yang direproduksi secara berulang. Itu akan membuat masyarakat kita itu bingung di bawah. Dan itu sangat berbahaya. Rasanya saya harus lanjutkan di sesi berikutnya. Tapi untuk saat ini terima kasih banyak. David, terima kasih banyak Mas Roy sudah mau datang dan berdiskusi bersama kami. Udah. Kita dialog di sesi berikutnya lagi. Ditahan dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semua sudah datang di Studio Kompas TV kali ini. Topik lainnya akan hadir sebentar lagi. Eko Patrio meminta penangguhan penahanan pengambil kucing. Anggota nonaktif DPR Eko Patrio mendatangi Ditreskrim Polda Metro Jaya Sabtu dini hari memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku. Tetap bersama kami.